Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rel, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi gelombang bunyi. Oke, next. Nah, apa itu penyebab gelombang bunyi? Ya, pasti kita kan sering mendengarkan bunyi-bunyinya, musik atau suara-suara hewan, suara orang ya. Kita mendengar dari mana sebenarnya itu terjadi gelombang bunyi? Ya, kalau kita lihat ya, kita berbicara atau kita berteriak sambil memegang tenggorokan kita, maka tenggorokan Anda akan bergetar. Ya. Kemudian kalau misalkan kalian memainkan gitar atau melihat orang yang memainkan gitar, maka senar kita itu bergetar ya. Setelah senar gitar itu dipetik, maka senar itu bergetar dan menghasilkan bunyi. Maka dapat disimpulkan bahwa bunyi itu timbul melalui getaran yang merambat pada suatu benda. Oke, jadi bunyi itu dihasilkan oleh getaran pada suatu benda yang merambat sehingga timbullah suara atau bunyi. Oke. Nah, dengan apa kita mendengar dan melihat bunyi ya? Tentunya kita mendengar bunyi melalui telinga kita ya. Salah satu indera kita yaitu indera telinga ya. Bunyi masuk melalui telinga luar kita, diserap atau diterima rangsangannya melalui gendangan telinga, kemudian diteruskan ke otak sehingga bisa kita respon sebagai itu bunyi yang kita tangkap. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa macam gelombang bunyi sih. Ya, gelombang bunyi yang pertama adalah infrasonik. Oke, gelombang bunyi yang pertama apa? Infrasonik. Ya, bahwa infrasonik itu adalah memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Nah, contohnya itu bunyi apa sih infrasonik? Contohnya adalah bunyi aktivitas vulkanik atau aktivitas gunung berapi. Itu tidak dapat didengar oleh kita, ya. Jadi, yang dapat mendengarkan bunyi infrasonik adalah seperti gajah, paus, ya, jangkrik, burung, dan ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya. Ya. Jadi bunyi infrasonik itu hanya dapat didengar oleh gajah, sapi, burung, merpati, ikan paus, anjing, dan lain-lain. Ya. Contoh bunyi infrasonik apa tadi? Yaitu adalah aktivitas vulkanik atau aktivitas gempa ya. Manusia hanya bisa merasakan getarannya, ya, tapi tidak bisa mendengarkan bunyinya. Ya, maka terkadang ketika ada bencana, pasti hewan-hewan akan lebih dulu mengamankan dirinya karena mereka sudah lebih dahulu mendengarkan aktivitas gempa atau aktivitas bencana tersebut. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah audiosonik. Ya, audiosonik memiliki frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, inilah bunyi yang sering atau yang kita resap atau kita terima setiap harinya ya. Bunyi audiosonik itu dapat didengarkan oleh manusia. Contohnya suara apa? Contohnya suara hewan, suara petir, suara musik, dan lain-lain ya. Jadi audiosonik yang kita dengarkan itu adalah termasuk gelombang bunyi audiosonik. Kemudian yang terakhir adalah gelombang bunyi ultrasonik yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Ya, memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contohnya apa? Contohnya adalah lumba-lumba ataupun kelawar ya. Lumba-lumba ataupun kelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi atau untuk alat komunikasinya dengan makhluk sesamanya ya. Jadi contoh ultrasonik yang digunakan oleh lumba-lumba dan kelawar ketika dia hidup ya. Kelawar kenapa hidupnya malam ya, karena dia malam itu sebenarnya gelap ya, tapi bagi kelawar itu mudah untuk mencari mangsa, untuk terbang ke sana sini karena kelawar menggunakan gelombang ultrasonik ya. Pasti kalian juga suka dengar kadang-kadang suara kelawar ya. Nah, terus juga gelombang ultrasonik ini digunakan oleh lumba-lumba sebagai alat berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini yang juga kadang digunakan oleh manusia sebagai terapi untuk terapi kesehatan ya, melalui gelombang ultrasonik. Nah, dengan apa sebenarnya sih kita melihat gelombang bunyi? Ada alat yang namanya gelombang atau alat yang disebut dengan osiloskop ya. Apa? Osiloskop.
alat untuk melihat gelombang bunyi. Ya, kita bisa lihat sini contoh gelombangnya, ada nada dasar, nada atas, dan gabungan nada-nada lainnya. Nah, yang berikutnya, tinggi rendahnya nada ya ditentukan oleh frekuensi bunyinya. Sedangkan kuat atau lemahnya bunyi, ya, semakin kuat atau lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo gelombangnya. Nah, kemudian apa sih aplikasi yang dapat digunakan manusia untuk memanfaatkan gelombang bunyi? Di antaranya adalah pada bidang industri, yaitu teknik sonar yang dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Jadi biasanya pada kapal-kapal memiliki sonar untuk mengukur kedalaman laut. Bisa saja untuk mencari ikan atau mencari barang-barang atau kapal tenggelam, ya. Itu menggunakan teknik sonar. Bunyi yang dipantulkan dari atas permukaan laut, kemudian dipantulkan lagi dari permukaan laut, permukaan di dalam laut. Itu menggunakan teknik sonar. Kemudian juga untuk mendeteksi keretakan-keretakan pada struktur logam, terus kamera dan perlengkapan mobil juga menggunakan gelombang bunyi. Dan yang terakhir juga ada ultrasonik. Ini berguna dalam diagnosis kedokteran, yaitu ultrasonik jauh lebih aman dari sinar X. Ultrasonik dapat digunakan terus-menerus untuk melihat pergerakan sebuah janin, ya, atau kita biasa sebut dengan USG, ya. Ultrasonik dapat mengukur kedalaman suatu benda di bawah permukaan kulit dari selang waktu pulsa pergi pulang, ya. Terus ultrasonik dapat mendeteksi perbedaan antara jaringan-jaringan. Jadi banyak manfaat dari gelombang ultrasonik pada bidang kedokteran, ya. Oke, itu dia penjelasan mengenai gelombang bunyi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.